Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Umrawati, guru di SMK Negeri Inanwatan, Provinsi Papua Barat Daya. Saya mengajar di pelosok dengan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan pembuatan noken Papua. Selamat menyaksikan. Untuk ke sekolah, saya harus berjalan kaki kurang lebih 1 km melewati air pasang dengan sepatu boot. Kadang harus melepas sepatu dan melipat celana agar sepatu dan celana tidak basah. Juga melewati hutan kecil, jalanan becek, dan berlumpur. Listrik hanya menyala pada malam hari, dan bila bahan bakar habis, maka kembali ke kegelapan. Air bersih hanya didapat dari air hujan. Untuk masuk ke kamar mandi, kita harus ambil air sendiri dari terpal yang sudah disediakan untuk menampung air hujan. Sementara, jaringan seluler dan internet sering hilang. Juga, fasilitas sekolah sangat terbatas, buku pelajaran terbatas, dan alat praktikum juga sangat minim. Serta, ruang kelas sederhana hanya dengan papan tulis dan spidol. Saya jauh dari keluarga, suami, dan anak-anak yang berada di Makassar. Kadang rasa rindu dan sepi datang bersamaan. Namun, setiap kali melihat senyum murid, semangat itu selalu tumbuh kembali. Karena bagi saya, menjadi guru bukan sekedar profesi, tapi pengabdian dan panggilan hati. Namun, di balik semangat itu, ada banyak tantangan yang saya hadapi, yaitu guru menggunakan metode ceramah dan menulis di papan. Murid hanya duduk, mendengar, dan mencatat. Akibatnya, mereka cepat bosan, banyak yang tidak fokus, bahkan ada yang tidur di kelas. Pembelajaran terasa berat, jauh dari kehidupan mereka. Murid sering tidak datang atau terlambat ke sekolah, bukan karena dia malas, tetapi mereka membantu orang tua mencari bahan makanan di hutan atau di laut. Buku pelajaran pun terbatas, dan sebagian besar tidak menceritakan kehidupan mereka sendiri. Dari kondisi itu, saya mulai bertanya dalam hati, bagaimana caranya agar pembelajaran terasa dekat, bermakna, dan menggembirakan bagi mereka. Dari pertanyaan itulah lahir keinginan saya untuk menghadirkan pembelajaran yang berakar pada budaya Papua, yaitu pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan pembuatan noken Papua. Berikut aksi mereka. Saat murid ke hutan mencari bahan noken, mereka belajar kerjasama, ketangguhan, dan saling peduli. Di antara jalan yang becek dan berlumpur, serta rimbunnya hutan, mereka belajar bahwa belajar membutuhkan perjuangan. Ketika mereka memisahkan serat dari daun, di situ tumbuh ketelitian, kesabaran, dan tanggung jawab. Mereka menyadari bahwa setiap hasil indah lahir dari proses yang sungguh-sungguh. Saat memberi warna pada serat, mereka belajar kreativitas dan makna kehidupan. Warna merah melambangkan keberanian, kuning menggambarkan kegembiraan, dan hijau melambangkan kehidupan. Di tengah proses belajar, kami berkolaborasi dengan nenek pembuat noken, penjaga pengetahuan tradisional yang penuh kesabaran dan kasih. Dengan penuh semangat, nenek mengajarkan dan menjelaskan secara detail bahan dan cara memberikan warna alami dari daun dan akar yang diambilnya dari hutan, sehingga menjadi 3 warna yang merupakan kombinasi warna yang cantik, yaitu merah, kuning, dan coklat. Saat nenek mulai menganyam, suasana menjadi hening dan penuh makna. Tangan tuanya bergerak pelan, telaten, dan penuh kasih. Di setiap helai yang dianyam, murid belajar ketekunan, kesabaran, dan cinta terhadap budaya. Melihat mereka bagaimana nenek menenun, bukan hanya dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Setiap simpul mengandung nilai kerja keras, ketulusan, dan kebijaksanaan hidup.
Saat kembali ke sekolah, murid mulai menganyam bersama. Mereka bekerja kelompok, saling membantu. Ada yang memintal, ada yang menganyam, ada yang merapikan, dan ada yang menertawakan hasil anyaman yang belum rapi. Di situ tumbuh kerjasama, kemandirian, dan rasa bangga pada budaya sendiri. Untuk memperluas wawasan, murid juga menggunakan handphone untuk melihat video tutorial pembuatan noken yang sudah saya unduh. Dari situ, mereka belajar berpikir kritis dan kreatif, membandingkan cara tradisional dan cara modern, sambil tetap menghormati warisan budaya mereka sendiri. Di setiap senyum dan tawa mereka, saya melihat pembelajaran yang sejati, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di momen ini, murid memahami bahwa kearifan tidak hanya diajarkan, tetapi diwariskan dengan cinta melalui karya. Apa kata mereka tentang pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan pembuatan noken Papua? Tantangannya tuh kayak hujan lagi, anak lagi hujan jatuh. Ya, kebiasaannya senang sekali kerja kelompok dengan teman-teman dan juga ini yang sudah kita bikin ini. Bangga bisa melestarikan noken khas Papua. Harus bersabar dan hati-hati. Saya senang bekerja sama dengan teman-teman membuat noken Papua yang seperti ini hasilnya, dan perasaan saya sangat bangga. Dari kegiatan ini saya belajar sabar, kerjasama, dan bangga menjadi anak Papua. Noken bukan cuma tas, tapi simbol kasih dan budaya yang harus kita orang jaga. Saya rasa gembira dan senang bisa bikin noken Papua atau tas Papua sebagai kearifan lokal Papua. Dampak pembuatan noken bagi murid, pembelajaran menjadi terasa lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Anak murid lebih termotivasi datang ke sekolah dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Serta dengan melalui pembuatan noken, pelajaran terasa dekat dan murid merasa bangga karena difasilitasi dan diberikan kebebasan atau ruang untuk berekspresi melalui pembuatan karya noken. Pembuatan noken juga berdampak positif bagi guru, di mana guru lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran karena pembelajaran dibuat kontekstual, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Pembuatan noken juga berdampak positif bagi masyarakat, terutama nenek pembuat noken. Nenek merasa dihargai karena dibutuhkan ilmunya dan merasa bangga dapat mewariskan ilmu mereka terhadap anak cucu mereka sebagai penerus generasi muda. Masya Allah, untuk dampaknya bagi sekolah yaitu alhamdulillah kegiatan ini membawa suasana yang sangat baru dan juga lebih hangat untuk sekolah, dan juga memiliki sumber belajar kontekstual dari kearifan lokal itu sendiri dan menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk belajar bersama, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Faktor keberhasilan dalam praktik baik ini adalah adanya semangat kolaborasi dan keikhlasan antara murid, guru, dan masyarakat. Karena semua dapat terlibat dengan tulus dan ikhlas, saling membantu dan saling belajar untuk mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter. Menjadi guru di pelosok mengajarkan saya arti ketangguhan. Jauh dari keluarga bukan alasan untuk berhenti, justru menjadi sumber kekuatan untuk terus mengabdi. Dari tempat yang jauh, saya tetap berjuang untuk anak murid dan demi keluarga yang selalu saya rindukan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.